Ini adalah kisah lama, kisah veteran Mapala, kisah yang sangat pedih yang pernah saya dengar dari lisannya langsung. Cerita yang mampu membuat saya berpikir berkali-kali untuk menulisnya. Cerita yang sangat misterius, akan teka-tekinya peringatan. Jika Anda penakut, mohon jangan membaca sendirian. Berkali-kali saya ingin mengingatkan, tapi selalu gagal. Dan tepat menjelang maghrib tadi, saya dapat feel lagunya, lagu yang sangat menyentuh, tapi juga tragis. Sedikit penggalannya lagunya, lagu perpisahan. Panas dingin saat dapat feel lagunya. Semua tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saya mencoba meyakinkan, hampir puluhan kali gagal. Dan ini mungkin dari banyaknya yang terasa feel di cerita ini. Lagu itu adalah lagu yang dibuat oleh orang yang sudah meninggal. Saya hanya menyanyikan ulang, dan saya merasakan kesedihan ketika mendapat feel pas di nada lagunya. Namaku Doni. Aku salah satu mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Aku ingin sekali menceritakan pengalamanku dengan sahabat kampusku yang telah lama meninggalkan aku, keluarganya, bahkan semua yang ada di bumi ini. Tanpa sedikit pun ucapan perpisahan, aku memberanikan diri bercerita tentang temanku yang bernama Steve dan semua aktivitas yang tercatat di buku diarinya. Semoga Tuhan menguatkanmu, sahabatku. Lembar pertama, aku akan menjadi Steve. Selamat membaca. Pagi yang cerah walaupun bosan selalu menggelayuti tubuhku. Kuseret tubuh ini menuju kamar mandi hanya untuk mencuci mukaku. Tanpa kusut, bukan karena aku tak tidur tadi malam, namun aku sedih akan ucapan wahai perempuanku di kala senja yang tanpa kata. Kau perempuan iku, kau sakiti diriku melebihi apa yang aku rasakan selama ini. Tak tahukah kau bahwa aku sudah muak dengan kekosongan serta kebohongan dunia. Bagaikan bangkai yang larut dalam lautan lepas. Senin, ku beranikan diriku keluar rumah. Rumah yang penuh bahagia, rumah yang sekarang penuh lara. Pagi, aku menaiki Kopaja bobrok dengan supir yang tak ada budi sama sekali. Dilibasnya, semua jalanan bagaikan sirkuit balap baginya. Bahkan tak heran bila Pak Tua, pengemudi bajai, orang itu marah karena ketololanmu, wahai supir Kopaja. Nomor serinya bagus juga ternyata, karena sesuai dengan tarifmu yang serupa Rp300 saja. Kau supir Kopaja yang congkak. Suatu hari Kopajamu akan hilang ditelan oleh kendaraan yang lebih mudah dan mewah. Kau akan dibalas oleh kendaraan baru, seperti kau melibas Pak Tua itu dengan bajanya. Pagi kamu adalah kuliah, gak pagi ini. Tanyaku pada perempuanku, penuh harap agar aku dapatkan perhatiannya lagi. Lo kan dah tahu kalau gua ogah sama lo lagi. Sana, pergi sana. Ini udah jam 8 atau kagak usah cari-cari perhatian kayak gitu lagi. Ucap perempuan pujaanku yang memalingkan muka masam dan pergi meninggalkanku. Kenapa semua yang aku sayangi menjauh dariku? Apakah karena sekarang aku cuma naik si biru oren itu? Apakah sebesar itukah cintanya padaku? Apakah perlu aku naik mobil Corolla agar engkau perempuanku mau menyayangiku? Nestapa. Hanya buku diari ini yang dapat membersihkan kotoran-kotoran itu. Hanya diari ini yang mampu menerima semua keluh kesahku. Hai Steve, lo gak ikut ke Semeru? Kalau memang lo bisa ikut, nebeng gua nih. Ucap Doni padaku penuh harap. Gua udah kagak ada doku bung,
udah miskin kayak lo pada. Bokap gua udah ninggalin kita semua sekeluarganya. Jawabku pada Doni. Apa lo kata, Bung? Bukannya lo orang kaya, 7 turunan. Turunan kali. Maaf. Gua kok gak lo udah miskin, tapi tenang teman-teman. Lo masih punya Doni yang super kaya ini sebagai temanmu. Ucap Doni seperti biasa, riang dan selalu menenangkanku. Selain buku diary ini, hanya Doni yang selalu mensupport diriku. Dia memang anak orang kaya, tapi dia lebih miskin dariku dulu. Dulu 1 semester yang lalu, 1 semester sebelum papa digondol perempuan itu. Perempuan yang menghancurkan masa depanku, serta rumah tangga ibuku. Gerutuku akan nasibku dengan segala keburukan yang aku alami. Sudahlah Steve, gak usah melamun gitu. Gua dulu juga sering lo bayarin kan. Nah sekarang giliran gua bayarin lo. Oke, ucap Doni padaku. Kapan berangkatnya, Bung? Ntar kalau memang mama gajian gua langsung hubungi lo, ucapku. Ucap anak mama. Oke, Bung, gua tunggu, jawab Doni. Seharian aku di kampus tanpa mengisi lambungku ini. Bagaimana diisi? Buat naik Kopaja saja aku bingung. Sungguh nasibku sangatlah memprihatinkan. Karena ulah papaku, si buaya darat itu. Aku berjanji akan membuatnya menangis, terseduh-seduh di bawahku. Masih di bulan yang sama. Bulan di mana para pendaki akan berbondong-bondong, memanjakan mata dan hatinya. Di bulan itu akhirnya ditentukan keberangkatan kami menuju Mahameru. Bung, gua cuma bawa perlengkapan ini aja, gak ada duit buat beli bahan makanan. Kalau minta punya lo aja boleh, pintaku pada Doni. Doni memang bagaikan penyelamatku. Dia sudah mempersiapkan kebutuhanku dan memberikan padaku secara cuma-cuma. Kami berangkat bukan berdua saja, masih ada 4 orang lagi. 2 satu fakultas dan 2 lagi dari Bandung, sahabat sesama relawan dan aktivis. Di stasiun Pasar Senen, kami sudah beli tiket PP ke stasiun Kota Baru Malang. Hari yang menjemukan bagiku, bagi orang kaya yang tiba-tiba miskin. Tapi agar tidak mengecewakan teman-teman, aku selalu bersikap ceria. Walau sikap ceriaku hanya fata morgana bagiku, baginya, dan bagi semua orang yang merasakan nestapa dan langsa dirundung duka. Hari yang menjemukan bagiku, bagi orang kaya yang tiba-tiba miskin. Tapi agar tidak mengecewakan teman-temanku, aku selalu bersikap ceria. Walau sikap ceriaku hanya fata morgana bagiku. Gerbong ekonomi, ya, hanya gerbong ekonomi. Ini sama persis dengan Kopaja penghantar kuliahku. Masih sama-sama janggal bagiku. Selama hidupku, aku nggak pernah naik Kopaja. Selama hidupku, baru kali ini aku merasakan keekonomian dari Akomoda berjalan besi ini. Padahal dulu, dan aku kuberikan ingatan tentangku dengan semua kekayaan papaku. Perjalanan yang melelahkan kami lalui bersama. Ada teman dari Bandung menyanyikan lagu kisah cinta dari surga pada bidadari nirwananya. Lagi-lagi keluhku akan sikap dari perempuanku yang tak ku tahu arti dari rasa cinta padaku. Aku selalu memejamkannya. Aku jadikan dia sebagai permaisuri raja. Namun, apalah daya, sang raja telah kalah dengan gemerlapnya dunia. Dengarkanlah nada melodiku dengan suara rintih hati kosongku akan semua rasa cintaku. Kuingin ku gandeng tanganmu, kuingin ku bawa kau ke angan dan khayalanku. Kuingin berjalan di atas awan bersamamu. Woi, Bung, sudahlah, gak ada yang perlu lo sesalin. Sekarang kita harus bersenang-senang dengan senandung ini. Oke, ucap Doni, lagi-lagi membuyarkan lamunanku. Jangan cuma gelas-gelas kaca aja, woi. Lagunya bikin si Steve nangis aja.
ucap salah satu temanku yang lain. Perjalanan yang cukup lama, sekitar 14 jam kita di atas kotak besi ini. Tak jarang penjual asongan selalu hilir mudik mengais rezeki dengan menjalankan dagangannya. Bahkan pengamen dan gitar serta biolanya tak canggung memainkan melodinya di samping kami, hanya sebagai pengingat akan keseruan kami waktu itu. Banyak stasiun dan kota yang kami lewati, berderet-deret rumah sawah kami lalui, sampai pagi yang akan mendung di kota Malang telah menyambut kami. Kami pun turun dari kota besi serta meregangkan tubuh dan kaki-kaki kami pagi tanpa fajar itu, dan kami pun menuju pangkalan jeep. Kita nggak sarapan dulu, Bung. Laparnya minta ampun nih perut, ajak Doni padaku dan yang lainnya. Bukannya aku tak lapar, bahkan dari aku berangkat aku belum makan. Hanya air mineral saja pengganjal laparku. Itu semua karena aku tak mempunyai uang untuk membelinya, membeli makanan yang layak untuk perutku. Biarkan, memang ini yang aku inginkan. Udah, yuk sarapan di sini aja, Bung. Itu ada soto dok, kayaknya enak campur murah, ucap salah satu teman relawan mengajak kami. Benar sekali, soto yang dihadangkan Bapak Paruhbaya itu adalah soto terenak yang pernah aku makan. Ternyata semua itu bukan karena perutku yang lapar saja, namun memang benar-benar nikmat. Hangat soto dok itu mengalir melalui mulut, rongga mulut, makan sampai lambungku ini terasa menghangatkan tubuhku ini. Sedikit nyaman aku harus rasakan, walau aku akan biarkan diriku saja yang tahu akan lelah kesah ini. Bahkan diriku tak boleh mengetahui akan rencanaku. Loh, kalau makan harus punya minimal 18 kali, Bung. Biar, kata si teman satu fakultasku pada Doni, biar kayak sapi ya. Memang biadab. Jawab Doni dibarengi tawa kami semua. Kami tahu setiap gigitan makanan akan mempengaruhi proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kami. Semakin lama mengunyahnya, akan semakin bagus tubuh kami menyerap saripati makanan tersebut. Namun, hanya rasa yang aku pilih guna memenuhi kebutuhan akan laparku itu. Kami kembali ke pangkalan jeep itu. Pak, berapa kita ke pos Meru? Tanya Doni pada tukang timer pengantur shift. Keberangkatan jeep di sana. Paket sekali jalan 45.000 saja, Mas. Kalau pulang pergi bisa juga lebih murah, kata tukang timer. Mahal sekali, Pak. Kagak boleh turun dikit apa? Ucap Doni menawar. Ya, pokoknya mau pulang pergi tak kasih 60.000 aja. Gimana, Mas? Tukang timer menurunkan harganya. Ya udahlah, kita ambil, Pak. Cuma kami nggak tahu berapa hari di atas nanti ya. Pokoknya saya bayar separuh dulu. Kembali Doni menawar. Yo wis, cepat naik. Tanda jadi harga kesepakatan kami akan jeep sewaan warna hitam itu. Perjalanan yang sangat melelahkan, namun sangat menyenangkan bagi jiwa muda yang tanpa beban di pundaknya. Tapi aku hanya orang yang penuh rencana. Perjalanan lama-kelamaan telah meninggalkan kita dengan jalan mulusnya menuju jalan tanjakan dengan lubang di setiap mukanya. Muka jalan menuju kaki puncak Swarga Loka. Siang hari. Siang itu kami telah sampai di Ngadas dan supir jeep menghentikan mobilnya. Entah karena makan atau karena apa, aku disuguhi tanah terasering dengan segala tanaman sayur-sayurannya. Kami bahkan disuguhi pemandangan dari para peladang yang membawa tabung obat serta peralatan berkebunnya. Nikmatnya menjadi mereka yang tak pernah merasakan nestapa dan sengsara. Tetap niatku tak kutulis dalam cerita diary ini.
Kami bahkan disuguhi pemandangan hari, para peladang yang membawa tabung obat, serta peralatan berkebunnya. Kaki Gunung Semeru memberiku cinta, cinta yang akan memberiku sayap entah apa. Bahkan sayap itu pun bagaikan menyelupku sebagai seorang pujangga. Cinta, cinta akan keagungan yang esa. Cinta bukan hanya fata morgana. Cinta akan syair dan sejak seorang tanpa dan harus berjuang hilang nestapa. Sangat sederhana, pos pertama Semeru ini sangat berbanding terbalik dengan keagungan Mahameru sebagai puncak tertinggi Jawa. Beberapa orang masnya yang naik. Apa sudah membawa peralatan dan bekal yang cukup? Silahkan mengisi biodata dan listnya dengan lengkap ya, ucap petugas pos pertama pada kami. Setelah mengisinya, kami menuju warung di bawah pos hanya untuk istirahat, mengumpulkan tenaga. Karena sore ini juga kami akan mulai trekking ke pos selanjutnya. Kejadian pertama, sewaktu diriku menyandarkan tubuh ini dan meletakkan carrier bagku di warung, kami didatangi seorang bapak tua dengan perawakan yang lumayan mengundang tanya dan penasarannya. Ada sesuatu yang kalian harus ingat ya nak. Jangan sampai kalian memikirkan hal yang belum terjadi. Jalani saja apapun dengan bahagia, karena bukan kalian saja yang merasa susah. Semua orang akan diberi kesusahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kata lelaki tua itu. Kami semua tersontak, terkejut dengan ucapan bapak tua itu. Siapakah beliau sampai mampu membaca pikiran kami, atau setidaknya pikiranku? Saya Dipona. Biasanya orang memanggilku Mbah Dipo. Ya, mungkin karena aku sudah tua, jadi panggil Mbah. Ucap lelaki tua itu pada kami. Apakah aku harus urungkan rencana ini sekarang, atau ini hanya halangan bagiku saja? Setiap ucapan dan candaan receh Mbah Dipo sangat mengena pada masalahku. Beliau seakan tahu apa yang akan aku perbuat. Bahkan setiap guyonannya aku abadikan di buku diariku ini. Zaman sakmono dulu, untuk mendapatkan makanan dan kehidupan saja sudah sangat sulit. Oh, sekarang yang sudah enak malah kepingin mati, ucap Mbah Seraya meninggalkan kami serta melempar senyum yang tak nyaman untukku memandangnya. Teh manisku seruput di atas keplek gelas itu. Teplek dengan corak bening dan bermotif timbul menyerupai kelapa. Hangat, manis, dan sangat nyaman. Si Doni tak hentinya menghisap sebatang rokok merek nonanya, hanya sebagai penghilang rasa dingin di kaki rasa gunung Jawa. Senja pun mengharuskan kami melakukan perjalanan ini. Perjalanan yang bagai para pembuat cerita berseri dengan cuitan perenjak gunung nan cantik. Aku melangkah ke atas menemui warga Dwipa. Lompatan hanyalah kisaran, lompatan bukanlah tangisan. Lompatanku akan segala rasa, koyak akan derita. Hai, boleh ikut naik bareng nggak? Sapa gadis berjaket merah, perempuan. Iya, perempuan lagi yang menghampiri kami. Apa yang perempuan ini akan lakukan? Kenapa dia sendiri di sini? Mana temannya? Mana rombongannya? Boleh, jawab pada perempuan itu. Kenalkan, namaku Patricia. Aku dari Semarang, ucapnya sembari melempar senyum pada kami. Dengan cepat, bagai alap-alap Jawa, si Doni menyambar dan menjabat tangan Patricia. Namaku Doni, ini namaku Stephen. Dan yang empat itu para, mereka nggak penting kau kenal. Wah,
Ucap Doni seakan tak rela kalau dia dapat saingan dari kami. Aku pun sejenak melupakan masalahku dan ikut tertawa karena kelucuan dan kekonyolan Doni, si Raja Rimba temanku. Oke, kita naik yuk. Keburu gelap, ucap teman Bandungku. 4 orang ada di depan, disusul Doni di posisi kelima, Patricia dan aku di barisan terakhir. Tak ada rasa apapun waktu itu, hanya lambaian daun kering yang sesekali menyapu wajahku yang tertutup dengan masker. Kurasa dan tercium bau seorang wanita di depanku. Entah kenapa bau tubuhnya atau parfumnya yang membuatku merasa senang, wangi sekali. Bila kita berjalan di belakang perempuan penakluk gunung, perempuan dengan sejuta tenaga, dan hanya perempuan yang bertekad baja. Di balik tubuh indahnya, terdapat otot yang sangat mengagumkan. Wahai perempuan pendaki, kau diciptakan dengan segala kelebihan yang tak semua manusia memahaminya. Hanya manusia yang beruntunglah dapat memilikimu. Dan rengkuhan cinta. Goreskan tinta pena ini untuk memujinya, memuji dan semua raga dan jiwanya. Dairiku, engkau saksi bisuku, saksi akan kekagumanku, akan semua perempuanku. Kenapa lo diem aja dari tadi, boy? Gak mau ngobrol apa sama bidadari di belakang gua ini? Canda Doni padaku. Takut yang sangat kurasakan adalah membuka bicara dengan seorang perempuan dengan wangi tubuh itu, perempuan dengan pundak kaku itu, perempuan dengan senyum manis itu. Iya memangnya lagi mikirin siapa, Mas? Dari tadi emang kayak kurang suka gitu sama aku, ucap Patricia. Aku lagi kok. Ya Tuhan, kenapa ya? Kok malah anu aja mulutku ini? Jawabku sengaja agar membuat mereka semua tertawa. Jangan grogi, Bu. Santai aja lah, teriak temanku paling depan, menambah kencang tawa kami. Enggak kok, Mbak. Gua asik-asik aja kok, ucapku lagi. Aku sengaja membuat mereka tertawa. Aku tak ingin kegelisahanku tersirat dan terasa pada teman-temanku. Biarlah diriku saja yang merasakan. Mereka sebagai manusia, pujangga duka lara. Entah sampai mana dan dari mana perjalananku, bahkan titik support, tak ku ingat dan tak ku ingat. Tak ku abadikan dalam buku diary ini. Aku hanya jalan dan jalan agar diriku cepat sampai di perjalananku ini. Perjalanan sang pujangga, perjalanan sang pemuja cinta, perjalanan puncak akan rasa. Sengaja nampak di depan mata kami, agak jauh, agak dekat. Kulihat kilauan kemerahan dari permukaan Ranu, pantulan sang surya di telaga para dewa. Amboy, indah sekali waktu itu. Untuk rencana yang aku rasa, cepetan Bung, jalannya. Kita keburu gelap loh kalau lo kayak siput gitu. Teman-teman udah jauh di depan lo, ucap si Doni padaku. Andai kau merasakan beban di pundakku, aku yakin engkau pun akan merayap bagaikan siput yang sangat kelelahan. Oke Bung, tenang aja. Masa gua kalah sama Patricia, ucapku pada Doni sembari menggoda perempuan di depanku itu. Sampailah diriku di tepian Ranu Umbolo, sang telaga para dewa. Kami mendirikan tenda, memasak dari kompor canggih Doni, serta diriku yang tetap menorehkan tinta pena di buku diary ini. Menorehkan bait demi bait, larik demi larik, akan duka dan rencana yang kuanggap mulia. Setiap gerak langkah kami kuabadikan dalam sajak cinta dari seorang pujangga lara. Menorehkan bait demi bait. Stephen, bisa kesini? Aku minta tolong benerin resleting jaketku dong, pinta perempuan itu padaku. Andaikan perempuanku yang jauh di sana seperti ini,
selalu manja padaku, selalu minta pertolonganku, aku pasti akan menjadi lelaki terbahagia di dunia. Namun, namun, namun perempuanku yang di sana hanya melihatku akan semua hartaku, melihatku dari kilau cat mobilku, melihatku dari klimis bajuku, dan juga klimis dompetku. Aku sebagai lelaki sebenarnya sangat simpel saja. Aku hanya ingin dijadikan yang nomor satu. Aku hanya ingin dimintai pertolongan. Aku hanya ingin kau para perempuan bermanja-manja padaku, larut dalam anganku. Hei, cepet dong, masa malah bengong gitu, ucap Patricia lagi padaku. Oke, tenang aja, gue bisa kok benerin resletingnya. Cuma gue, ucapku. Kenapa woi, tolongin buka aja. Orang emang gak bisa kebuka gini, cuma gak usah ngeres otaknya. Ucap Patricia padaku sambil tersenyum. Kuhampiri perempuan itu, kupegang kerah jaketnya, kupaksakan resleting itu agar terbuka tanpa memperlihatkan keindahan di dalamnya. Gemeter rasanya. Tangan ini yang tak pernah sekalipun membuka paksa dari penutup dada bidadari yang entah dari mana. Sret, terbukalah resletingnya, dan aku hanya bisa tersenyum, merasa senang karena dianggap menjadi lelaki yang benar-benar lelaki. Andaikan saja aku dapat memilih, akan aku pilih perempuan pendaki guna melengkapi kehidupanku. Buku diary Steve sudah tak ada catatannya lagi, sejauh itu saja. Namun aku bisa menceritakan apa yang kami lakukan di Ranu Kumbolo, dan selanjutnya aku memperhatikan Steve sangat bahagia waktu itu. Tak ada bekas kesedihan yang terlihat di gulat wajahnya. Bahkan aku melihatnya terkesan bahwa Steve sudah melupakan semua beban hidupnya. Wah, ini anak emang perlu asupan perempuan sepertinya. Kejadian membetulkan resleting Patricia seakan menyapu kenangan akan semua beban di pundak sahabat malangku ini. Semoga dengan basuhan serta dingin segar Ranu Kumbolo, dia akan kembali ceria dan kembali seperti sedia kala. Maaf Steve, maafkan temanmu ini, teman yang akan membuka diarymu, teman yang akan selalu mengenangmu akan keberadaanmu sebagai salah satu pengagum Mahameru, sang raja Gunung Jawa. Kuingin memang sahabatku ini merasakan kebahagiaan. Andaikan bumi tak lagi bundar, andaikan awan tak lagi berwarna, bahkan andaikan lautan tak menempahkan gelombangnya, tetap akan menggambarkan kesedihan. Ayo Bung, kita makan, biar nggak kurus itu badan, kayak badan lo itu, yang gebul itu. Ucapku pada Steve, anggukan kepala. Ya, hanya anggukan kepala dengan model dungunya itu yang diberikan kepadaku. Semua kuberikan hanya untuk membuatmu bahagia, sahabatku. Semua kuberikan agar kau tahu bahwa ada seorang Doni di sampingmu. Setelah makan, kami semua saling bercengkrama, membicarakan masa depan setelah kami tempuh dunia perkuliahan dan dunia dengan semua keangkuhan. Celana cutbraiku telah basah akan embun Mahameru. Butiran embun telah berubah menjadi salju, bagaikan kristal yang turun dari surga. Lo gak dingin Bung? Itu ada sebatas kalau lu mau ucapkan. Aku sebenarnya tahu kalau Steve tak merokok, sebab aku sendiri yang mengantarkannya untuk check up di unit radiologi di salah satu rumah sakit sebelah kampusku. Tapi siapa tahu dia akan menghisapnya. Aku berharap bisa menghilangkan duka lara di dadanya. Bujuk rayu hanya kulakukan agar dia selalu bahagia, karena hanya itu yang bisa kulakukan baginya, sahabatku, dengan penuh duka lara. Pagi pun memberikan kenangan indah pada kami. Sinar fajar terlihat cerah
belah sang Ranu. Ini pengalamanku pertama kali di Ranu Kumbolo pagi hari. Sangat indah. Ayo kita teruskan perjalanan kita, Bung. Sudah lumayan dekat sepertinya, ucap Steve padaku. Aku memang belum pernah menaiki Semeru, namun aku sadar kalau puncak masih jauh dan sangat jauh. Kenapa dia mengatakan dekat padaku? Aku bersihkan bekas sampah kami. Aku masukkan ke tas sampahku. Aku rapikan semua peralatanku dan kami melakukan perjalanan lagi. Perjalanan menuju pos Cemoro Kandang yang ada tanjakan cintanya serta melewati oro-oro ombonya. Aku yang tetap berada di posisi tengah melangkahkan kakiku seraya memandang terus ke depan. Ada seruan kecil dari belakangku. Bung, jangan sampai lo lihat ke belakang. Entar lo nggak punya pasangan sejati lo. Suara Steve yang masih seperti kemarin. Oke Bung, gua gak akan menoleh ke belakang. Pantangannya juga sih buat gua. Dan harusnya lo lihat ke belakang. Jawabku sambil menyindir Steve. Perjalanan kami lalui tanpa banyak rintangan. Hanya ocehan dan guyonan receh yang kami lakukan untuk mengusir rasa pegal di badan.